Yang G2G tutup, yang P2P kenapa dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahoro ya. Jangan lama-lamaan ya. Kita langsung saja ke inti videonya kali ini. Saya upload langsung cepat saja karena ini ada berita spesial bagi para calon TKI Korea atau yang sedang berproses G2G ke Korea ya. Jadi video ini itu saya hanya membacakan saja dari berita dari BP2PMI yang diupload di Instagramnya dan juga Facebook dari BP2PMI ya. Begini beritanya. Ya, sebenarnya saya buat video ini tujuannya hanya untuk memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Korea. Kenapa kok program G2G itu sampai sekarang belum dibuka ya? Ini banyak sekali yang bertanya, Korea PHP ya? Di PHP-in sama BP2MI atau ya proses Korea itu kapan dibukanya? Ini ada jawabannya menarik ya. Jadi saya akan baca saja. Ini yang diupload kemarin ya, 1 hari yang lalu. Ini saya baca di situs di Instagramnya BP2PMI mengenai penempatan ke Korea Selatan, kenapa belum dibuka atau kenapa sepertinya kok susah sekali ya masuk ke Korea. Itu kenapa? Ini sebabnya seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Jadi penempatan negara tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru, jadi masih dalam kondisi pandemi ya. Apakah artinya proses penempatan ke Korea Selatan sudah dapat dilakukan? Ini berikut rangkumannya ya. Dan saya mencoba untuk menelaah atau memberikan gambaran kenapa ini benar atau tidaknya ya. Yang pertama adalah saat ini pemerintah Korea Selatan memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan pekerja migran program G2G dari seluruh negara pengirim dalam skema Employment Permit System atau EPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Itu memang benar, tapi ada pengecualinya. Butir yang kedua, pemberian visa E9 ya bagi seluruh negara pengirim masih belum dibuka. Fasilitas re-entry untuk dapat bekerja selama setahun per Januari 2021 hanya diberikan kepada negara Kamboja yang dinilai berhasil menahan laju kasus COVID-19 di negaranya. Ada satu negara yang tetap memberlakukan atau Korea menerima, yaitu hanya Kamboja, karena negaranya berhasil melakukan penanggulangan COVID-nya. Itu poinnya di situ. Bagaimana dengan Indonesia? Ya sampai sekarang sedang berusaha kan ya. Iya kan? Masalahnya itu negaranya, negara pengasal pengirimnya. Terus ada lagi, ini program yang re-entry, baru yang re-entry itu yang sudah pernah ke Korea, tidak pernah pindah pabrik, terus tidak pernah melanggar aturan Korea, kemudian dia pulang setelah kontrak pertama habis 4 tahun 10 bulan, balik lagi ke pabrik yang sama. Itu Kamboja yang sudah masuk. Oke. Yang ketiga, pemerintah Korea Selatan melalui EPS Center terus melakukan kajian atas kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran dengan visa E9 sesuai kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau dari sini itu, jadi Korea itu melihat negara asal pengirimnya itu COVID-nya gimana, naik kah atau sudah menanganinya. Itu yang menilai itu pemerintahnya. Jadi bukan individu, bukan BP2PMI, bukan HRD Koreanya, tapi pemerintah negaranya, karena program G2G itu dari pemerintah ke pemerintahnya. Jadi tinggal pemerintahnya mau percaya atau tidak ya. Tuh. Yang keempat, jika ada pihak-pihak yang menawarkan untuk pemberangkatan bekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, harap dapat mengkonfirmasikan ke UPT BP2PMI atau Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota setempat untuk menghindari berbagai pihak yang berupaya untuk keuntungan secara tidak benar. Nah, ini kalau ada laporan program G2G sudah mulai dan sudah ada yang berangkat, itu jelas belum. Itu indikasi penipuan, bukan program G2G pastinya. Pemerintah, Kementerian Tenaga Kerjaan, BP2PMI dan KBRI di Seoul akan memberikan pengumuman jika penempatan PMI sudah dibuka kembali oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi kalau dari Indonesia itu nunggu pemerintah Korea Selatannya, namanya menunggu, yaitu tinggal
dua-duanya itu mau sepakat yang seperti apa nantinya, karena Indonesia pandeminya udah 1 juta sampai sekarang yang terkonfirmasi positif dengan alasan apapun lah ya. Itu ya beritanya yang muncul di Korea Selatan ya yang 1 juta itu yang terkena corona ya. Itu masalahnya. Yang keenam, akses bagi calon PMI ke Korsel terbuka untuk bekerja sebagai nelayan, pelaut atau ABK ataupun di kapal long line yang skema penempatnya P2P dengan visa S10 atau C3-11 serta masih memberikan akses bagi pekerja asing dengan kategori pekerjaan tertentu, visa jenis E7 dan profesional visa E5. Jadi ini yang beritanya agak sedikit kok yang G2G ditutup, yang P2P kenapa dibuka? Berdasarkan pengamatan ya yang saya dengar di sini, juga ada teman-teman yang ikut program P2P itu bukan masalah duitnya atau ada yang G2G itu pakai duit, ya nggak ada duitnya, penempatannya maksudnya gitu. Kalau yang P2P itu pakai duit, itu bukan itu saja. Tapi yang kerja di ABK, nelayan, pelaut yang program P2P itu privat to privat, artinya ini menyelenggarakan swasta. Kenapa kok bisa? Karena dia ada uangnya misalkan. Ya kalau ada uangnya, yang jelas kalau kerja di nelayan ABK yang program P2P itu kapal bebas di luar ya di perairan Korea, tapi tidak berinteraksi langsung dengan orang daratan di Korea. Nah, yang nggak boleh kan orang asing masuk ke daratan Korea yang menyebabkan nanti bisa terkonfirmasi virus corona. Jadi mengurangi atau mencegah orang asing masuk itu ke Korea karena membutuhkan tempat karantina yang besar. Nah, itu karantina di mana itu? Kalau ya itu yang program privat itu karantina itu sajang atau majikan atau user Korea yang mengambil langsung dari para PCTKI Indonesia yang mungkin bekerja sama ya. Jadi sajang itu berani menanggung biaya. Makanya program P2P itu mahal karena ada biaya karantina tambahannya. Sekali lagi, biaya karantina di Korea itu perharinya 150.000 won, rupiah kan sekitar 2 juta. Jadi kalau 14 hari bisa dikalikan sekitar 30 juta biaya tambahan untuk karantina. Kebanyakan program P2P itu sajangnya atau yang kerja menanggung biayanya. Kalau dibebankan ke PCTKI otomatis kan berarti bayarnya tambah mahal lagi kalau program P2P itu. Yang kedua, program G2G itu kebanyakan kan harus melalui HRD alias pemerintah yang menyelenggarakan, sama seperti Indonesia yang BP2 PMI yang mengerjakan, itu harus membutuhkan tempat lokasi untuk karantina dan juga untuk tes kan dulu di Indonesia juga harus yang besar tempatnya. BP2 PMI harus menyediakan tempatnya. Kalau di HRD juga sama seperti itu, karena yang datang program G2G itu banyak sekali dari negara. Sekali masuk bisa sampai Indonesia itu 100 sampai 200 orang sekali masuk ke Korea ya. Jadi kekurangan tempat karantina. Kok bisa? Korea kan negara ini. Ya iya. Karena kekurangan tempat karantina itu biayanya dimahalkan. Itu biar daripada repot. Ya namanya negara Korea mana mau repot. Bayangin aja. Negara Indonesia juga tidak mau direpotkan dengan kedatangan para WNA yang kena corona atau yang diindikasi dari negara yang banyak kena virus coronanya, karena otomatis menolak. Sama juga dengan Korea juga mencegahnya dengan menolak warga asing, tidak hanya Indonesia tapi negara lain juga banyak yang ditolak masuk. Bayangan aja orang yang berpotensi positif corona, walaupun ya sudah ada tes swab dan sebagainya, tes PCR dan sebagainya, yang namanya negara tertentu kayak Korea itu masih menolak untuk masuk orang asing ke Korea, karena di Korea daratan sendiri penyebarannya juga masih ada dan meningkat terus di Koreanya. Sekarang masih PSBB. Itu realitanya. Jadi kemungkinan ngapain ngambil resiko untuk mendatangkan orang asing yang bisa berpotensi untuk menambah penyakit di negara sendiri. Kan itu. Ini di garis bawah ini. Kenapa Korea belum buka? Ya dia nggak mau ngambil resiko orang berpotensi penyakit datang ke negaranya, ya siapa yang mau? Itu Korea. Indonesia juga seperti itu sama. Kalau ada orang asing kan juga tidak boleh masuk kan. Perpanjangan orang asing tidak boleh masuk Indonesia. Karena apa? Ya itu. Karena ya mana mau orang negaranya kena penyakit. Itu saja simpelnya ya. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Silakan. Lupa, ini adalah kesempatan yang saya alami dan juga keadaan yang sebenarnya di Korea seperti ini. Jadi berharap mohon dimengerti karena kebijakan ini juga tidak hanya 1-2 arah saja, tapi untuk kebaikan bersama antara Indonesia dan Korea juga hubungannya harus tetap
baik-baik. Ya moga nanti ada kesepakatan tertentu yang bisa membuat program G2G itu bisa diberangkatkan segera mungkin. Semoga di tahun 2021 ini ya. Ya terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Ya jangan lupa di subscribe saja. Terima kasih, saya Wahho. Ingat dari saya selalu mendon ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.